Tudingan bahwa Presiden Joko Widodo telah berubah menjadi diktator marak di dunia maya tak lama setelah keluarnya atau diterbitkannya Perpu mengenai ormas. Namun tudingan ini dijawab dengan gaya politik yang khas dan selalu mengundang tawa. Bagaimana partai pendukung menjawab tudingan ini? Dan seberapa efektif gaya politik Jokowi ini untuk meredam berbagai tudingan miring yang banyak beredar di internet? Untuk bahasnya sudah hadir di studio Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga. Selamat malam Mas Eriko. Malam Mbak Fris. Kemudian juga ada Justisia Avela Veda dari campaigner dari Amnesty International Indonesia. Selamat malam Veda. Selamat malam Veda. Kemudian juga ada pengamat media sosial dari ICT Institute, Heru Sutadi. Selamat malam Heru Sutadi. Selamat malam Mas Heru. Selamat malam. Sebelum kita bahas karena ini maraknya di media sosial, kita tanya dulu Mas Heru. Ya, Mas Heru, seberapa marak sih sampai kemudian Presiden menganggap ini besar untuk harus ditanggapi ya dengan cara guyon? Seberapa marak? Karena marak gitu, karena memang kalau kita lihat kepresidenannya punya satu metode untuk melihat apa yang terjadi perbincangan di media sosial gitu. Jadi mereka juga punya comment center dan kalau kita lihat memang perbincangan diktator ini kan khususnya adalah setelah ada pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo di Cikeas. Kemudian tadi sempat kita sampaikan Pak Fadlizon juga menyampaikan tentang sajak diktator kecil gitu ya. Ini jadi bergulir gitu. Dan memang ketika kemarin Pak Presiden juga menyampaikan kepada masyarakat gitu ya bahwa dia bukan diktator kan gitu. Ini juga jadi perdebatan juga di media dan itu hal yang biasa gitu ya. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang pro mengatakan oh iyalah masa dulu kan katanya dikatakan deso kelemar kok sekarang tegas dikatakan diktator gitu ya. Apakah kemudian dibahas juga apakah memang mimik seperti Pak Jokowi itu diktator gitu ya. Sampai Presiden kan guyon wajah kayak saya kok yang diktator. Pro, tapi yang kontranya juga ya lumayan juga agak walaupun secara bercanda gitu ya. Oh, Kim Jong Un juga kan unyu-unyu tapi juga diktator. Atau mungkin juga Hitler kan juga seperti lucu gitu ya, tapi juga seperti itu ya yang menjadi perbincangan. Dan sampai saat ini memang ya bahasa-bahasa yang digunakan saya pikir masih cukup dalam koridor pembahasan dan tidak terlalu memojokkan juga untuk mengatakan bahwa presiden ini diktator atau enggak. Mungkin ini masih kita lihat bagaimana perkembangannya nanti setelah ini. Gitu. Alih-alih kemudian hanya membahasnya dari sekadar persepsi Mas Eriko, kita juga kemudian tergelitik untuk membahas betulkah ada kesewenang-wenangan sebagaimana yang dituduhkan oleh tadi Pak SBY sempat menyebutkan meskipun dikatakan bahwa jangan sampai pemerintahan saat ini sewenang-wenang. Memangnya seperti itu Pak Jokowi? Ya, saya tentunya kan ya, sebagai partai yang mendukung ya dan juga Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan yang tentunya kami memahami track recordnya ini Mas Sutadi, Mbak Veda dari mulai wali kota di Solo. Bagaimana beliau memindahkan pada saat itu pedagang kaki lima 52 kali pertemuan baru pindah. Maksudnya ada komunikasi dulu. Ini salah satu contoh bagaimana beliau di Jakarta, bagaimana beliau berkomunikasi. Bahkan kalau saya lihat tadi penampilan beliau di pembukaan olahraga pencaksilat tadi di Jakarta Timur, bajunya aja sama Mbak Pris tadi. Jadi beliau seorang yang sangat kalau menurut kita sangat humanis. Tapi kadang-kadang ya dipersepsikan nanti lembut, dianggap lemah. Nah ini tegas dalam mensikapi situasi yang sudah tidak main-main Mbak Fris. Ini sudah ada di Marawi loh. Nggak jauh lagi, hanya 400 sekian kilo dari Sulawesi Utara. Artinya dari pulau terluar kita, dari Miangas itu hanya tinggal sepelemparan batu kalau dalam istilah bahasa puisi seperti itu. Tapi ini kan tidak bisa disikapi dengan hanya berjaga-jaga, dengan hanya berdiam diri, dan ini harus dilakukan. Dan Presiden juga menyampaikan, kalau memang juga tidak setuju, kan ada sarananya untuk disampaikan kepada MK. Dan kalau kita melihat Mbak Fris, bahwa trias politika di Indonesia itu berjalan sekali. Perpu ini juga bukan dengan sembarangan begitu saja. Ini diputuskan di paripurna. Persetujuannya. Ada yang tidak setuju, wajar. Ini dalam berdemokrasi. Dan kalau kita melihat yang tidak setuju inilah yang membuat respon-respon seperti ini juga. Ini hal-hal yang ya namanya juga kalau ini sikapnya seperti ini masa saya harus sama kan boleh saja berbeda kan dalam hal ya kalau kita lihat move sekarang ini kemarin dari mau mengambil ada calon-calon baru kan gitu posisi-posisi baru lah sekarang dengan cara bahwa diametral dengan cara berlawanan. Ini kan wajar-wajar saja. Tapi kalau dilihat dari tadi Pak Jokowi menyampaikan kan
apa ya, guyon, bahasanya rileks sekali. Nggak ada sesuatu yang harus ditakuti. Kalau kita tidak salah, kenapa kita mesti harus takut? Kalau kita melakukan hal yang benar yang tidak bertentangan dengan Pancasila, kenapa kita harus khawatir? Kan sudah jelas bahwa ideologi kita, bahwa kita sudah satu persepsi bahwa Pancasila menjadi dasar dari semua tindakan dan perilaku kita. Kita tidak akan mengupas ini hanya dari sekadar persepsi, saudara. Betul. Sudah hadir ada saya minta campaigner HAM, Mbak Veda, yang nanti saya minta Anda menjelaskan sebenarnya tolok ukur yang jelas untuk menilai sebuah pemerintahan itu diktator atau tidak, dari perspektif HAM itu seperti apa, supaya jelas kita melihatnya secara objektif. Nah, menurut saya jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.